Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan bersama saya Sabita Eltris. Nah, tema pembahasan kita kali ini mengenai pengawasan kampanye. Sobat Hukum, mendengar kata kampanye rasanya identik sekali dengan pemilu, kemudian juga dengan tata cara para calon legislatif dalam menjemput suara rakyat. Tak jarang, cara mereka berkampanye justru menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Karena mungkin tindakan berkampanye mereka masuk ke dalam money politik atau hal lain yang dilarang. Dari sana timbullah pertanyaan, apa sih definisi kampanye sesungguhnya? Nah, pembahasan ini akan seru sekali ya Sobat Hukum, mengingat panasnya kontestasi elit menjelang pemilu 2024. Maka dari itu, kami menghadirkan narasumber langsung dari pihak Bawaslu, Bapak Paringgonan Siregar SH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabarnya alumni Fakultas Hukum juga ya Pak? Alumni Fakultas Hukum tahun 2008. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Saya juga merasa terhormat bisa ngobrol sama Bapak. Sebagai pengantar nih Pak, apa sih Pak definisi kampanye itu sendiri? Pastinya definisi kampanye segala sesuatu kegiatan peserta pemilu, kemudian pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi dan program peserta pemilu itu sendiri. Jadi semua peserta pemilu wajib melaksanakan kampanye. Kemudian dalam pelaksanaan kampanye itu mereka akan menyampaikan program-program partai politik itu sebagai peserta pemilu. Kemudian calon presiden dan wakil presiden dan kemudian DPD kan itu. Nah dalam konteks pemilu ini kan dia ada 3 peserta pemilu. Ada 3 peserta pemilu yaitu partai politik, kemudian calon presiden dan wakil presiden dan calon DPD RI gitu. Ini semua berkewajiban untuk melakukan kampanye pada tahapan kampanye gitu. Jadi jangan nanti setelah selesai tahapan kampanye mau berkampanye lagi seperti itu dia. Mungkin itu saja terkait dengan definisi kampanye. Nah, dalam menghadapi tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan saat ini nih Pak, Bawaslu sendiri pasti sudah memiliki kebijakan pengawasan nih. Nah, boleh dong Pak dikasih tahu ke teman-teman Sobat Hukum di rumah, kebijakan strategis apa aja sih yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu? Ya, terima kasih. Terkait dengan kami kan dilantik pada tanggal 18 Agustus kemarin 2023, artinya bulan 8, 9, 10 sampai dengan sekarang 5 bulan ya, berjalan 5 bulan. Terjadi kemarin masa transisi karena sudah habis periodisasi. Tentunya memang kami dilantik dalam pertengahan tahapan, sudah masuk tahapan pemilu. Pada saat itu tahapan kalau saya tidak keliru itu masuk dalam pendaftaran calon legislatif, kemudian ditetapkan oleh KPU tahapan daftar calon sementara atau DCS, kemudian daftar calon tetap. Kemudian masuk penetapan calon DPD, kemudian masuk dalam calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU RI. Tentunya apa-apa yang sudah dilakukan semenjak kami sudah dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2023 kemarin, kami telah mengikuti tentunya. Yang pertama kali itu adalah peningkatan sumber daya yang sudah kami ikuti yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Kemudian di luar dari itu, dalam masing-masing tahapan tadi kami tetap berkoordinasi kepada KPU untuk melakukan pencermatan tahapan-tahapan, baik itu kemarin penetapan DCS, kemudian penetapan DCT kita sampaikan untuk pencermatan sebelum penetapan DCS dan DCT. Di luar dari itu, Bawaslu Kabupaten Asahan juga kemarin melaksanakan apel siaga persiapan tahapan kampanye. Itu persiapan tahapan kampanye, kita undang seluruh Panwaslu kecamatan, sekaligus kita bekali mereka untuk menjadi ujung tombak pengawasan di kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Karena kan Kabupaten Asahan ini kan
terdiri dari 25 kecamatan, kemudian 204 kelurahan dan desa. Jadi kemarin kita undang Panwaslu kecamatan seluruhnya, kemudian kita undang juga staf sekretariat, kemudian kita undang juga PKD-nya, kita undang untuk peningkatan sumber daya manusianya menuju pengawasan tahapan kampanye. Di luar dari itu juga, pada saat apel siaga kemarin, kita undang seluruh peserta politik, peserta pemilu, yaitu partai politik, kemudian pasangan tim pemenangan, pasangan calon dan presiden dan wakil presiden. Kita undang mereka untuk menandatangani pemilu damai di Kabupaten Asahan. Setelah itu juga di luar dari sebelum penanganan pelanggaran, kita kan ada namanya di Bawaslu itu preventif, pengawasan preventif pencegahan. Sebelum terjadi pelanggaran kita harus cegah dulu agar kita lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan gitu. Kita himbau partai politik peserta pemilu bahwasanya terkait dengan di masa kampanye ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan ada hal-hal yang boleh dilakukan, itu saja. Seperti itu. Nah, pihak Bawaslu ini kan sudah mulai melakukan pengawasan sejak 28 November kemarin ya Pak ya. Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pak, itu membahas mengenai tugas Bawaslu, yang mana salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, kemudian juga penindakan terhadap netralisasi ASN, TNI dan Polri, kemudian juga secara intensif mengawasi kampanye yang mana ada potensi, yang mana menimbulkan potensi pelanggaran seperti money politik atau bahkan keterlibatan aparatur desa. Nah, sebelum kita masuk ke sanksinya nih Pak, apa aja sih yang masuk ke dalam pelanggaran atau hal yang melanggar dalam berkampanye? Jadi mungkin perlu sampaikan bahwasanya jenis-jenis pelanggaran itu kan ada 4 gitu. Pertama dia pelanggaran administrasi, kemudian dia pelanggaran kode etik, kemudian dia pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, inilah jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu. Kemudian kemungkinan terjadi pelanggaran di tahapan kampanye ini bisa saja yang 4 ini. Kenapa? Kalau dia pelanggaran kode etik itu bisa saja terjadi pada penyelenggaranya di tahapan kampanye. Kenapa dia bisa pelanggaran kode etik? Apabila penyelenggara pemilu itu masuk menjadi pelaksana kampanyenya gitu. Misal ini kampanye partai politik A, misal mau berkampanye ini, ternyata di dalamnya itu terjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini adalah pelanggaran kode etik. Apabila ini terjadi, inilah yang disebut dengan pelanggaran kode etik. Kemudian pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi dia seperti di tahapan kampanye ini dalam PKPU juga, PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye, disebutkan bahwasanya pada saat melaksanakan kampanye, 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye harus diberitahukan pemberitahuan dalam bentuk STTP kepada kepolisian atau Polres Asahan. Dia setingkat, kalau dia caleg DPRD menyampaikan kepada Polres Asahan, caleg provinsi menyampaikan kepada Polda Sumut. Kalau dia di Sumut, kemudian caleg RI dia menyampaikan kepada Mabes Polri, seperti itu. Nah, ketika ini tidak disampaikan kepada kepada pihak kepolisian dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu, maka ini bisa saja terindikasi untuk dibubarkan. Kenapa? Karena secara administrasi, tata cara dan prosedur untuk melaksanakan kampanye dia tidak memenuhi persyaratan, tidak melengkapi tata cara dan prosedurnya. Kenapa? Karena dalam PKPU 15 itu disebutkan apabila mau melaksanakan kampanye, pada inti pasalnya seperti itu, 1 hari sebelum hari H harus menyampaikan STTP ke pihak kepolisian, seperti itu. Itu untuk pelanggaran tata cara administrasi. Kemudian pelanggaran pidana pemilunya, apabila misal ada kepala desa ASN yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye, maka itu jelas dia di 490 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, baik dia yang menguntungkan maupun merugikan peserta pemilu, itu kan akan dugaan pidana
pemilu seperti itu. Nah, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, contoh seperti alat peraga kampanye yang sudah dipasang di luar dari zona yang ditetapkan oleh KPU. Nah, ini jenis pelanggaran peraturan perundangan lainnya. Apabila tidak terangkum di dalam PKPU, kemudian di dalam Perbawaslu, maka diberlakukanlah peraturan daerah tentang peraturan daerah nomor, tapi yang pastinya ada kemarin saya baca tahun 2018, nomornya lupa. Tapi yang pastinya ada di situ disebutkan pemasangan alat peraga apabila dipasang di luar dari zona yang di dalam zona yang telah dilarang oleh pemerintah daerah, maka akan ditertibkan seperti itu. Mungkin itu. Nah, kalau gitu kan Pak, seperti aparat desa pasti ada aja oknum-oknumnya nih Pak. Jadi mereka nggak secara langsung turun tangan, tapi ada kaki kanannya gitu kan Pak. Nah, bagaimana Bawaslu meminimalisir tindakan politik uang atau bahkan adanya keterlibatan aparatur desa seperti itu Pak? Nah, kita sampaikan kalau untuk meminimalisir politik uang, kita sampaikan kepada seluruh Panwaslu kecamatan dan PKD untuk menggandeng stakeholder, khususnya kecamatan, kemudian kalau PKD-nya tingkat desa kan namanya PKD, atau kelurahan namanya PKD, Panwas Kelurahan Desa. Kita himbau juga mereka untuk berkoordinasi kepada stakeholder, kemudian tokoh masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif masyarakat. Karena apapun ceritanya memang bukan tidak mungkin sih sebenarnya. Kenapa? Karena dalam hal pengawasan tahapan kampanye ini, Bawaslu sendiri kami di kabupaten ini ada 5. Kemudian ada 11 staf pendukung Bawaslu Kabupaten Asahan. Di kecamatan ada namanya Panwaslu Kecamatan, itu ada 3. Kemudian dibantu dengan staf ada 11, staf PNS sama non PNS, tenaga pendukung lainnya. Kemudian di desa atau kelurahan ada 1. Nah, tentunya dalam pengawasan kalau tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan money politik ini masih jauh, ibarat kata pepatahnya, masih jauh panggang daripada api kan gitu. Nah, jadi kita berharap juga memang masyarakat ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan money politik. Supaya apa? Supaya pemilu ini terlaksana sesuai dengan asas pemilunya, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil kan gitu. Itu terkait dengan pengawasan money politik. Kemudian terkait dengan pengawasan alat peraga kampanye yang sudah terpasang hari ini, kita sudah himbau. Kalau Bawaslu sendiri sebenarnya mengikuti PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye, maka turunlah Perbawaslu 11 tahun 2023 tentang pengawasan tahapan kampanye. Maka ketika ada larangan, maka harusnya ada sanksi kan gitu. Tapi ketika ada larangan tidak ada sanksi, maka Perbawaslu itu mengikuti PKPU 15-nya kan gitu. Sehingga Bawaslu sendiri hanya sifatnya menghimbau kepada partai politik sebagai peserta pemilu agar PK yang mereka pasang ini sesuai dengan zona yang ditentukan oleh KPU itu sendiri gitu. Kalau untuk penindakan, mungkin memang kita akan terus lakukan pengkajian apabila nanti masuk dalam minggu tenang, seluruh alat peraga kampanye itu sudah harus ditertibkan seperti itu ya. Bicara mengenai alat peraga nih Pak, tadi kan kita ada bahas mengenai zona-zona. Itu zona-zonanya itu apa saja, dan kalau misal seperti yang kita lihat di sini Pak, banyak sekali para calon legislatif yang sembarangan nih menaruh spanduk-spanduk calegnya mereka, itu gimana Pak? Jadi memang mohon maaf ya, kadang-kadang caleg ini dipercayakan pemasangan APK-nya, APK, BK ya kan, banner, spanduk, baleho kan gitu. Caleg ini pun sebenarnya menyuruh tukang pasang itu jangan dipasang di sini. Tapi mungkin, mohon maaf ini bukan menuduh memang tukang pasang mereka ini, tukang pasang APK ini, yang penting selesai terpasang cair kan gitu kan. Ini kelihatan aja di mukanya ya Pak. Kelihatan mukanya udah terpasang kan gitu. Iya. Nah, persoalannya sudah dibekali oleh si caleg ini untuk si pemasang jangan dipasang di zona-zona sini, tapi memang kita nggak tahu lah apa motifnya tetap dipasang kan gitu kan. Dia dekat di dekat fasilitas pemerintah, kemudian fasilitas pendidikan kan gitu. Pada intinya memang
di dalam pemasangan zona itu yang paling dilarang itu adalah fasilitas pemerintah, kemudian fasilitas pendidikan, kemudian tempat ibadah kan gitu. Nah, ketika ada itu ketika terpasang itu, maka kita inventarisir, kita buat surat kepada peserta pemilunya untuk ditertibkan secara mandiri. Seperti itu, supaya apa? Nanti kalau kita biarkan, itu kan ada salah satu dugaan pelanggaran juga di dalamnya. Cuman dalam tata cara mekanisme sanksinya ini kita nggak tahu nih, gitu. Maka sifatnya gini, harus kita himbau peserta pemilunya supaya dia menertibkan secara mandiri atau dipindahkan ke zona yang diperbolehkan berdasarkan surat keputusan KPU. Seperti Berarti sebenarnya kalau dari pihak Bawaslu-nya sendiri sudah memberi peringatan ya? Sudah, kita lakukan pencegahan. Gitu. Oke Pak, balik lagi nih ke yang pertama tadi. Kalau misalnya kita menemukan pihak caleg yang berkampanye, kemudian entah mereka memberi uang atau lain sebagainya, bagaimana nih Pak cara masyarakat ingin melaporkan ke pihak Bawaslu-nya? Ya, dalam hal pengawasan tahapan kampanye, apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, baik itu di tahapan kampanye, maka silahkan datang ke kantor Bawaslu yang alamatnya di Jalan Turi, di daerah deretan kantor Bupati, paling ujung dia di samping rumah dinas Kajari. Jadi ada, situlah kantor kita. Kemudian kalau untuk melaporkan langsung kepada Bawaslu. Nah, kalau untuk melaporkan ke kecamatan, mungkin dia ada warga katakanlah Asahan Atas ataupun warga Mandoge, silakan laporkan juga di kecamatan, karena di kecamatan juga punya kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat, gitu. Untuk melaporkannya Pak, apa yang harus disiapkan pelapor? Nah, sama ibaratnya gini ya. Yang dilaporkan pelapor, yang disiapkan oleh pelapor itu adalah pertama kartu identitasnya. Ya, apa identitas? Ya KTP kan gitu. Kemudian alat buktinya, kemudian barang buktinya, kemudian dia siapkan saksi, gitu. Minimal 2 saksinya. Kemudian alat bukti juga kan 2 alat bukti yang cukup. Kalau kita belajar dari belajar hukum pidana itu kan 2 alat bukti yang cukup kan gitu. Kalau bisa janganlah 1 atau 2, minimal 2 lah kan gitu. Terkait dengan harus memenuhi syarat materi dan syarat formil, kenapa? Karena memang dia punya identitas sebagai pelapor. Nanti kenapa harus kita minta identitasnya? Nanti dia belum memenuhi persyaratan untuk menjadi cakap hukum kan gitu, maka dia harus ada kartu identitasnya. Kemudian siapa saja yang boleh melapor? Pemantau pemilu, peserta pemilu boleh melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilu, gitu. Nah, tadi saya katakan KTP, alat bukti, saksi, kemudian terlapor. Siapa yang terlapor ini? Kemudian apa dugaan pelanggarannya? Nah, silakan laporkan. Nah, ketika dia laporkan nanti ke kecamatan, dia tahu kantor Panwaslu kecamatan, ada dugaan pidana pemilu di dalamnya, dalam laporan itu, maka Panwaslu kecamatan melakukan kajian awal terkait dengan laporan masyarakat tersebut. Apabila dalam melakukan kajian awal diputuskan ada dugaan pidana pemilu, maka 1 kali 24 jam ini harus disampaikan kepada Bawaslu. Kenapa? Karena Panwaslu kecamatan ini tidak punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Mereka hanya punya kewenangan melakukan penanganan pelanggaran administratif, gitu. Jadi syaratnya tadi sudah jelas ya. Pertama kartu tanda penduduk, kemudian 2 alat bukti yang cukup, saksi, uraian kejadian, dan terlapor, alamat terlapor di mana. Begitu. Untuk buktinya itu Pak, adakah kategori tertentu yang baru bisa disebut sebagai alat bukti atau gimana? Ya, bisa saja video. Oh, video. Bisa saja video, kemudian dokumentasi yang lain kan gitu. Kemudian misal dia bagi-bagi uang misal gitu kan, ada nggak uangnya kan gitu. Pada saat bagi uang itu terjadi nggak bahasa jangan lupa nanti ya pilih ini kan gitu. Ada videonya pula kan. Kemudian dilengkapi juga dengan kartu nama atau ID card salah satu calon kan gitu. Maka itu juga sudah bagian dari alat bukti, dan ada juga transaksi di situ. Ini uang dari sini misal gitu kan, jangan lupa kau milih. Artinya kan dia sudah mempengaruhi seseorang dengan memberikan suatu imbalan kan gitu. Nah, di sini terjadi
money politiknya. Dugaannya itu pidananya, pelanggarannya itu adalah dugaan pidana pemilu seperti itu. Saya penasaran juga nih Pak, ada nggak para caleg yang berlindung niat nih Pak? Oh saya niatnya bukan mau kampanye, saya niatnya mau berbagi aja, tapi dia caleg, gimana tuh Pak? Jadi itu kan apologi saja sebenarnya, itu apologi saja. Karena tahapan sosialisasi kemarin kan sudah ada. Saya kan cuma sosialisasi ini, tidak ada lagi tahapan sosialisasi, tapi yang ada hari ini adalah tahapan kampanye. Segala sesuatu aktivitas peserta pemilu ketika mau melaksanakan kampanye maka beritahukan pada pihak kepolisian supaya apa? Supaya kepolisian juga bisa melakukan antisipasi ketika misal nanti ada keributan, kan bisa langsung tanggap pihak kepolisian. Gitu. Jadi saya kan cuman pertemuan ini apa segala macam katanya. Nah mohon maaf gitu kan, itu kalau sosialisasi sudah selesai acara sosialisasi kemarin, sudah diberikan waktu acara sosialisasi kepada peserta pemilu gitu. Sekarang sudah tahapannya kampanye. Terhitung sejak 28 November apapun yang dilakukan para calon legislatif itu adalah kampanye ya Pak ya. Karena ada juga kampanye dalam bentuk lainnya. Apa tuh Pak? Kampanye dalam bentuk lainnya misal begini, ada salah satu caleg melaksanakan kegiatan olahraga. Ini kampanye dalam bentuk lainnya. Gitu, kegiatan pertandingan misal. Mereka buat event gitu ya Pak? Mereka buat event, itu kampanye dalam bentuk lainnya. Terakhir nih Pak, sebelum bincang-bincang kita yang terakhir, pemilu tahun 2024 ini kan didominasi sama pihak milenial, generasi milenial dan generasi Z. Terhitung dari data sebanyak kurang lebih 60% nih Pak. Termasuk saya pun, ini tahun pertama saya menggunakan hak suara saya Pak. Nah, boleh dong Pak kasih arahan ke sobat hukum yang ada di rumah, bagaimana kami dalam menghadapi pesta rakyat di 14 Februari 2024 nanti. Ya yang pastinya secara kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Asahan, generasi Z ini atau pemilih pemula, pemilih milenial, katakan bahwa memang harapannya ini akan menjadi corong dalam arti melakukan pengawasan dalam hal menghindari politik uang. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan kampanye ini, berharap juga kepada seluruh milenial, generasi Z untuk di tahapan kampanye ini memahami seluruh apa yang menjadi visi misi partai politik A, B, C sampai dengan seterusnya. Kemudian apa yang menjadi visi misi calon presiden dan apa yang menjadi visi misi calon DPD RI, kan gitu. Sekarang kan sudah canggih kan gitu. Kita mau lihat calon visi misi calon presiden nomor 1 misal, nomor 2, nomor 3 gitu. Bisa kita lihat di sosial media. Generasi Z ini juga tadi pertama menjadi corong, kemudian garda terdepan juga sih gitu, menghore-horekan, menghayo-hayokan untuk menjadi kepada masyarakat, kalaulah ada salah satu peserta pemilu atau katakan caleg ini beriktikat ataupun berencana melaksanakan kegiatan money politik, generasi Z inilah nanti yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kan gitu. Supaya apa? Supaya pemilu ini bersih. Karena nanti efeknya 5 tahun yang akan datang, kan gitu. Jangan hanya karena 100, 200, maaf cakapnya nih karena bahasa-bahasa kedai kopinya kan seperti itu, kan gitu kan. Itu sudah menjadi perbincangan di kedai-kedai kopi, kan gitu. Jadi jangan nanti gara-gara 100, 200, tapi nanti 5 tahun yang akan datang mereka menganggap sudah beli suara, sehingga tidak peduli lagi statusnya sebagai wakil rakyat ini apa segala macam. Tapi ketika memang betul-betul real dilaksanakan pemilihan legislatif tahun 2024 ini, kemudian pemilu tahun 2024 untuk presiden dan DPD, saya pikir dia terpilih secara naturalisasi, sehingga dia akan bertanggung jawab sebagai status dia sebagai presiden, wakil presiden, kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten dan DPR RI. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Berarti
generasi milenial sebagai penentu masa depan kita juga. Pasti. Nah teman-teman, untuk kita nih kan udah nggak berkembang, selain dari media konvensional, kita juga sekarang aktif di media sosial. Jadi untuk generasi muda, dimanfaatkan sosmednya, gunakan hak pilih suara kita sebaik mungkin. Baiklah, demikian bincang-bincang kita kali ini. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.